Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Ya, kuliah pertama ya, semester 2. Gimana kabarnya? Sehat selalu semua? Sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Semoga semua sehat ya. Ya, semester ini kita masih daring juga mungkin ya perkuliahannya ya. Kemudian hari ini kita akan perkenalan terlebih dahulu sebelum nanti minggu depan kita mulai materinya. Jadi karena kita baru ketemu nih, nah baru ya Ibu, di semester 2 baru mulai mengajar, jadi belum kenal atau belum tahu siapa-siapa aja nih ya. Sebelum itu mata kuliahnya akuntansi biaya ya. Jadi akuntansi biaya itu syaratnya harus sudah pernah kuliah pengantar akuntansi paling tidak ya. Gimana? Masih ingat pengantar akuntansinya? Untuk bisa melanjutkan ke akuntansi biaya ya, nanti dilihat-lihat lagi catatannya. Paling enggak menjurnal ya, menjurnal itu harus diingat lagi bagaimana caranya menjurnal. Kemudian ya karena akuntansi kan dari pencatatan itu dalam bentuk jurnal, kemudian nanti menghasilkan laporan keuangan. Kalau jurnalnya nggak bisa atau salah-salah, laporannya juga nanti akan salah-salah. Ya. Kemudian biaya, nanti itu lebih banyak menghitung. Sudah siap menghitung? Masih, apakah ada yang masih mabuk atau pusing kalau diminta menghitung? Harus bisa ya. Karena ya akuntansi itu lebih banyak memang menghitung. Jadi kalian sudah memilih prodi akuntansi, berarti juga harus apa istilahnya ya, sudah yakin lah kan gitu kan ya, dengan akuntansi itu memang banyak menghitungnya. Mungkin juga pernah kalian alami saat kuliah pengantar akuntansi, kok nggak balance ya kan gitu kan ya, pernah mungkin seperti itu. Ya jadi tidak terlepas dari angka-angka. Demikian juga di akuntansi biaya ini. Ya. Nah, Ibu tidak akan meminta kalian menghafal hitungan misalnya 5 kali 11 atau berapa kan gitu kan ya. Kita bisa menggunakan kalkulator nanti. Jadi tidak perlu hitung manual istilahnya, pakai kalkulator atau kita bisa pakai Excel ya untuk mempermudah atau mempercepat pekerjaan kita. Tetapi kalian tidak akan bisa menggunakan atau memperoleh hasil yang bagus jika konsepnya tentang akuntansi biaya itu tidak dipahami. Ya, jadi pahami dulu konsep akuntansi biaya, kemudian perhitungannya boleh nanti kita gunakan Excel. Gimana? Apakah semua sudah bisa menggunakan Excel? Ya, sudah bisa semua pakai Excel. Nanti kita akan buat linknya kan gitu kan ya, antara satu sheet dengan sheet yang lain perhitungannya misalnya seperti itu. Sudah pernah ya? Gimana? Sudah, Ibu. Sudah berarti ya. Oke, nanti tinggal dipraktekkan saja. Itu tentang akuntansi biayanya. Kemudian model pembelajarannya ya. Sebenarnya kemarin sudah sempat direncanakan kita pembelajarannya menggunakan apa ya, hibrid istilahnya ya. Jadi sebagian online, sebagian tatap muka sebenarnya ya. Tetapi pada awal-awal itu sudah direncanakan sebelumnya. Tetapi saat awal semester ini ternyata Omikronnya makin banyak kan gitu kan. Ya, sementara kita berarti daring dulu.
sambil juga nanti menunggu arahan dari pimpinan atau lembaga ya, entah jadi atau enggak ininya apa tatap mukanya. Mungkin tatap muka sekali 2 kali gitu aja mungkin ya, terbatas istilahnya. Kita tunggu saja. Kemudian model pembelajaran rencananya Ibu, kalau kita hitung-hitungan itu sebenarnya agak dari pengalaman sebelumnya ya, mengajar akuntansi biaya semester-semester sebelumnya, kita sudah hampir 2 tahun ini online. Agak kesulitan memang belajar perhitungan menggunakan daring ya, atau online seperti ini. Nah, Ibu mengharapkan kalian lebih lebih bekerja keras sedikit ya untuk mendapatkan ilmunya. Ya, karena keterbatasan dari kondisi kita yang kuliahnya menggunakan daring. Selain menggunakan Meet, nanti kita akan menggunakan juga e-learning, kemudian juga WA group. Ya, Korti nanti silahkan dibantu untuk membuat WA grupnya. Jadi gini teknisnya. Kan banyak hitungan nih di akuntansi biaya. Kemudian misalnya Ibu berikan contoh soal, kan tidak mungkin sambil Meet kalian mengerjakan soal, kasihan nanti terlalu lama kan gitu kan ya. Jadi nanti kalau latihan soal kita gunakan WA group untuk memberikan soalnya, atau mungkin di e-learning, kemudian kalian kerjakan, nanti pas pembahasan barulah kita Meet gitu ya. Seperti itu dulu rencananya, proses pembelajarannya. Ya kalau misalnya sebelum COVID ini pertemuan langsung itu kan Ibu bisa ngecek kan itu kan ya, atau mungkin kalian kalau ada masalah bisa langsung pas mengerjakan, pas bertanya kan gitu kan, bisa langsung seperti itu. Ibu juga bisa mengetahui personal siapa yang mungkin mengalami masalah atau gimana kan gitu kan. Tapi karena daring ya otomatis mungkin kalian bisa berdiskusi dengan temannya, kemudian kumpulkan dulu permasalahan yang kalian temui. Nah, saat pembahasan silahkan nanti kalian kemukakan masalah-masalah yang ditemui, atau mungkin bisa mau menyampaikan hasil pembahasannya kan gitu kan ya. Jadi bisa komunikasinya lebih lancar saat pembahasan. Nah, Ibu juga mengharapkan saat kuliah menggunakan Meet misalnya atau Zoom, kalian harus lebih aktif ya. Jangan jadi supaya pertemuan menggunakan Meet itu lebih efisien, efektif mencapai tujuan ya. Maksudnya gini, diskusinya jangan diam-diam aja gitu loh maksudnya. Silahkan yang mau misalnya siapa yang mau menyampaikan pendapatnya silahkan ya. Jadi kalau semakin efektif kan berarti semakin cepat selesai masalah-masalah kalian kan gitu kan ya. Semakin cepat juga bisa kita selesaikan kuliah menggunakan Meet-nya kan gitu kan ya. Dan masalah jam perkuliahan kan kita 3 SKS ya. 3 SKS itu artinya 3 kali 50 menit. Berarti 150 menit. Satu minggu itu atau sekali pertemuan itu seharusnya 150 menit ya. Nah, 150 menit ini bisa kita alokasikan misalnya menjelaskan kan gitu kan ya, kemudian mengerjakan soal, kemudian membahas hasilnya atau mengumpulkan hasilnya. Nah, walaupun mengerjakan soalnya di rumah atau menyelesaikan itu termasuk juga proses pembelajaran. Jadi tidak mesti 150 menitnya itu